Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abna'i wa banati, kaifa halukum jami'an? Arju an takunu antum jami'an bi khair. Insyaallah kita akan mempelajari yang disebut dengan adad dan ma'dud di dalam bahasa Arab, yaitu berkaitan dengan bilangan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang ditulis di papan tulis ini, yaitu kata tunggal dan kata jamak. Ya. Kata tunggal di dalam bahasa Indonesia contohnya seperti siswa, dan kata jamak di dalam bahasa Indonesia itu contohnya seperti siswa-siswa. Jadi di dalam bahasa Indonesia mudah, hanya tinggal diulang saja. Pulpen tunggalnya, jamaknya pulpen-pulpen. Sekolah, sekolah-sekolah. Ya, buku, buku-buku. Lalu kalau dalam bahasa Inggris bagaimana? Singular seperti ini, ya. Ini student. Nanti pluralnya adalah students. Hanya ditambah s di bagian belakangnya. Book berarti books, ya. Pen berarti di sini pens, dan seterusnya. Itu di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu mudah. Yang akan kita pelajari sekarang bagaimana di dalam bahasa Arabnya. Nah, di sini di dalam bahasa Arab kita mengenal kata tunggal disebut dengan mufrad, ya. Ini singular disebut dengan mufrad. Dan jamak atau plural itu disebut dengan jamak seperti ini, ya. Antara mufrad dan jamak ada yang disebut dengan mutsanna. Mutsanna itu berarti barangnya atau itemnya ada dua, ya. Mufrad ada satu saja, tunggal, ya. Mutsanna ada dua, sedangkan jamak itu bisa 3, 4 ataupun seterusnya. Di sini bentuknya berubah-ubah, ya. Dari mufrad bentuknya talib, artinya satu orang siswa laki-laki. Ini talib itu siswa yang laki-laki, ya. Talib siswa. Kemudian musanna talibani, lalu jamaknya tulab. Kalau mau berhasil dalam ujian bahasa Arab harus dihafal ini semua, ya. Begitu juga yang di dalam PDF-nya harus dihafal. Jadi sekali lagi talibun, talibani, tulabun. Untuk membuat musanna itu mudah, hanya tinggal ditambah alif dan nun kasroh di bagian akhir dari mufradnya. Ini mufradnya talib, ya. Musannanya tinggal ditambah alif dan nun kasroh, talibani. Artinya siswa. Jadi ini satu orang siswa, dua orang siswa. Tulab artinya banyak siswa, bisa 3, 4, 5 atau lebih. Satu buah buku, kitabun, ada dua bukunya kitabani, ada 3 lebih kutubun. Seperti itu, ya. Setelah kita mengenal mufrad, mutsanna dan jamak, sekarang kita masuk ke pembahasan adad atau bilangan. Adad artinya adalah bilangan. Maka kita akan mempelajari 1 sampai 10 dalam bahasa Arab, harus kita hafalkan terlebih dahulu, ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun. Yang terakhir 10 adalah asyaratun, ya. Nah, ini harus kita hafalkan terlebih dahulu. Sekali lagi, ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Penulisan 2 seperti ini, ya. Seperti ini. Nulisnya seperti itu. Jangan ditulis seperti ini. Tulis seperti ini aja. Kemudian untuk menghafalnya bisa dengan membaca harokat akhir dari setiap huruf ini, bisa juga diwakafkan atau disukunkan. Jadi bahasanya wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, itu terserah, ya. Setelah kita hafal, kita terapkan untuk menghitung. Sekarang kita terapkan pada ma'dud, ya. Jadi yang tadi kita hafal wahid, itsnan, salasa, arba'ah sampai asyarah itu disebut dengan adad atau bilangan. Sedangkan benda atau barang yang ingin kita hitung dan ingin kita sebutkan
jumlahnya, itulah yang disebut dengan ma'dud, ya, ma'dud. Jadi ada adad bilangan, ada ma'dud, sesuatu yang dihitung atau disebutkan jumlahnya, ya. Di sini 1 sampai 10 cara penggunanya seperti ini. Untuk 1 dan 2 ma'dud yang disebutkan terlebih dahulu, baru adadnya datang setelah ma'dud. Ma'dud dulu baru adad, ya. Itu untuk 1 dan 2. Khusus untuk 1 dan 2 saja, ya. Untuk 1 dan 2 saja. Jadi di sini talibun wahidun. Talibun menggunakan ma'dudnya, di sini menggunakan mufrad. Wahidun ini adadnya. Taliban isnani. Isnani adalah adadnya. Adapun talibani di sini adalah ma'dudnya, diambil dari musanna, bukan dari mufrad, bukan juga dari jama', tapi dari musanna. Taliban isnani. Dan di sini talibun wahidun, ini talibnya sebagai mausuf, wahidunnya sebagai apa? Sebagai sifah, ya. Taliban isnani ini sebagai mausuf, ini sebagai sifah. Seperti itu. Seandainya pun kata wahid serta isnan ini kita hapus dan tidak kita sebut, kita hanya menyebutkan talibun saja, orang sudah paham bahwa yang dimaksud adalah satu orang siswa. Dan kalau kita hapus juga kata isnan di sini, kita hanya menyebutkan talibani, itu juga sudah cukup, ya, dan orang sudah paham bahwa yang kita maksud adalah 2 orang siswa. Kita lanjutkan ke 3 sampai 10. Ya, 3 sampai 10 itu berbeda dengan 1 2. Kalau 1 2 itu ma'dud terlebih dahulu, baru setelah ma'dud disebutkanlah adad. Adapun 3 sampai 10 yang disebutkan pertama kali adalah adadnya terlebih dahulu, adad, ya, sebagai mudhaf. Lalu disebutkan setelah itu ma'dudnya sebagai mudhaf ilaih. Dan ma'dudnya ini diambil dari apa? Dari jama', bukan dari mufrad, bukan juga dari musanna. Karena tadi mufradnya adalah talib, lalu musannanya adalah talibani, sedangkan jama'nya adalah tullab, ya. Jadi asalnya tullabun, karena dia menjadi mudhaf ilaih maka dibacanya tullabin, ya. Salah satu tullabin, arba'atu tullabin. Jadi kita ambil adadnya tersebut yang asalnya salah satun, ya, belakangnya bukan pakai dhammatain lagi, tapi cukup pakai dhammah saja. Salah satu, asalnya tadi salah satun, ya, menjadi salah satu. Karena dia sebagai apa? Sebagai mudhaf. Yang namanya mudhaf kan tidak boleh pakai dhammatain, ya. Tidak boleh pakai tanwin. Salah satu tullabin. Nah, ini asalnya tullabun. Lalu kenapa di sini jadi tullabin? Karena dia sebagai mudhaf ilaih, ya, dan mudhaf ilaih itu pasti majrur, ditandai dengan kasrotain di bagian akhirnya, ya. Rumusnya adalah yang pertamanya belakangnya u, terakhirnya belakangnya i, gitu, ya, untuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik. Salah satu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, 5 orang siswa, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, 'asharatu tullabin. Ingat di sini kata 'asyarah, shinnya itu dengan fathah, bukan dengan sukun. Tidak boleh dibaca 'asyrah, tapi dibaca 'asyarah, ya. 'Asyaratu tullabin, seperti itu. Kita terapkan sekali lagi dengan kosakata lain. Ma'dudnya kita ganti bukan talib, misalnya qalam, ini pulpen, ya. Pulpen, spidol atau pensil itu bahasa Arabnya qalam. Qalamun wahidun, qalaman isnani. Bisa dihapus wahid atau isnannya, jadi kita sebut qalam atau qalamani, ya. Lalu 3 sampai 10. Salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, thamaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, 'asharatu aqlamin. Satu lagi kitab misalnya, ya, buku, itu semua muzakkar. Kita masih berkaitan dengan muzakkar, belum pindah ke muannats, ya. Kitabun wahidun, kitaban isnani, salasatu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, 'asharatu kutubin.
Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, untuk 1 dan 2 ma'dudnya disebut terlebih dahulu, baru kemudian adadnya. Ma'dudnya ini sebagai mausuf, sedangkan adadnya sebagai sifat. Untuk 3 sampai 10 min thalatha ila 10, dari 3 sampai 10 itu adadnya kita sebut terlebih dahulu sebagai mudhaf, lalu ma'dudnya kita ambil dari jama' sebagai mudhaf ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.